Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore, Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga di website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat, agar para ibu dapat melahirkan bayi dengan kondisi sehat, perlu adanya kesadaran terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan atau antenatal care. Nah, tentunya untuk pemeriksaan tersebut dilakukan di fasilitas kesehatan. Hal ini juga dapat menekan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi yang saat ini masih sangat tinggi di Indonesia. Jika dilewatkan, persalinan yang seharusnya memberikan kebahagiaan malah bisa menimbulkan bahaya bahkan dapat mengancam nyawa. Sore ini kita akan bahas topik menarik, yakni cuek periksa kehamilan, taruhannya nyawa. Bersama kedua narasumber kita ada Dr. Reisa Broto Asmoro selaku pemerhati kesehatan dan Dr. Leila Mahmudah, Master of Public Health, selaku Ketua Tim Kerja Maternal dan Neonatal Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI. Selamat sore Dr. Rey dan juga Dr. Leila. Selamat sore, salam sehat semuanya. Salam sehat. Oke, dan gimana nih kabarnya Dr. Ray dan juga Dr. Laila di sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dokter Lela semoga sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat kembali. Oke, dan kita sore ini akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan mungkin masih menjadi episode panjang masalah kesehatan di Indonesia. Sebelum mungkin kita akan bahas topik intinya, mungkin untuk Bu Laila dulu nih, Dokter Laila, bisa disampaikan ke Healthy semua Bu saat ini gimana sih kondisi angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi di Indonesia? Baik, terima kasih. Ah, Tadi mungkin sudah sedikit disinggung ya pada pembukaan bahwa angka kematian ibu dan bayi di Indonesia itu memang masih cukup tinggi. Jadi kalau berdasarkan data terakhir, yaitu data dari long form sensus penduduk tahun 2020, angka kematian ibu di Indonesia ini masih sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya dari setiap 100.000 kelahiran itu ada 189 ibu yang meninggal. Sebetulnya angka ini sudah mendekati dari target RPJMN yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 nanti. Namun masih jauh dari target SDGs yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Selain itu untuk angka kematian bayi juga pada saat ini menunjukkan angka 16,85 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara target RPJMN adalah 16 per 1.000 kelahiran hidup. Dan target SDGs 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Data tersebut menunjukkan bahwa kita masih terus harus mengupayakan penurunan kematian ibu dan bayi karena meskipun kita sudah mengalami penurunan, angka kematian ibu dan bayi kita masih lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand yang sudah jauh lebih rendah dibanding kita angka kematiannya. Oke, dan semoga nanti Indonesia bisa menyusul bahkan bisa menurunkannya dengan angka yang signifikan ya, dokter, agar bisa menyalip nih negara-negara tetangga juga. Tentunya dengan adanya program-program yang bersamaan dilakukan gitu untuk menekannya. Sebelum saya ke Dokter Raisa, saya mengingatkan dulu ke Sobat Sehat semuanya, bagi ada yang bertanya bisa menuliskannya di kolom komentar atau chat WA langsung di nomor 082136362018. Kemudian saya ke Dokter Raisa. Dokter, dengan adanya data yang baru saja disampaikan dan kita jadi tahu bahwasanya masalah angka kematian ibu dan bayi di Indonesia tuh tinggi gitu. Sebenarnya apa sih kaitannya dengan melakukan pemeriksaan kehamilan, Dok? Ada nggak sih? Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi perhatian semua ya bagi calon ibu, bahwa yang namanya pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan itu sangatlah penting. Ini istilahnya adalah pelayanan antenatal care. Ya, jadi sebelum melahirkan. Biasanya pada kehamilan normal itu paling tidak seseorang harus memeriksakan dirinya sebanyak 6 kali, yakni misalnya 2 kali di trimester 1, di trimester 2 2 kali, dan di trimester 2 1 kali, nanti di trimester 3 begitu udah
per bulannya itu 1 kali. Jadi paling enggak itu 6 kali ya. Karena bagaimana kita bisa tahu kalau kehamilan yang dialami itu dalam kondisi yang baik atau tidak kalau kita tidak memeriksakannya. Jadi kalau kita ternyata terdapat tanda bahaya kehamilan, nah pasti akan langsung mendapatkan penanganan yang tepat. Apalagi kalau misalnya sudah terdeteksi sejak awal. Misalnya ya kan kalau ibu hamil nih trimester awal udah pasti keluhannya mual, muntah gitu kan ya di masa-masa awal. Nah, itu kan bisa menyebabkan berbagai masalah pada kondisi kesehatannya. Bisa kekurangan gizi, bisa dehidrasi, sampai penurunan kesadaran dan bisa menyebabkan si bayinya itu akhirnya selain kekurangan gizi bisa juga sampai kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Jadi pastikan harus diperiksakan kondisi kehamilannya supaya bisa tahu nih ini sedang mengalami kehamilan yang normal atau jangan-jangan ada bahayanya nih yang harus ditangani. Nah, kemudian apalagi supaya kita tahu ada komplikasi nggak selama kehamilan tersebut. Karena riwayat penyakit ibu sebelum hamil itu bisa aja jadi faktor penentu kondisi fisik si ibu itu pada saat dia hamil. Oke. Karena komplikasi kehamilan itu bisa banyak hal yang terjadi. Bisa ditemukan yang bayi lahir prematur, bisa ditemukan yang BBLR atau bayi dengan berat lahirnya rendah, dan lain sebagainya. Apalagi kalau si ibunya sendiri kan beresiko, ada misalnya preeklamsia, ya, darah tinggi, asma, dan berbagai komplikasi pada saat nanti proses melahirkan. Nah, jadi itu harus diantisipasi sejak dini. Kemudian apa? Kalau nggak periksa, nggak rutin, ini bisa meningkatkan resiko kematian dan angka kesakitan pada ibu bersalinnya. Jadi, em, seperti tadi yang sudah Dokter Lala sampaikan, angka-angka tersebut ya itu bisa menurun kalau memang ibu ini rajin untuk melakukan antenatal care gitu tadi. Jadi tahu nih antisipasinya dan pencegahannya. Jadi kalau misalnya kita ditanya nih manfaatnya apa sebenarnya ya bisa kita tahu nutrisinya udah bagus belum, si ibu ini udah seimbang belum, suplemennya apa nih yang diperlukan, kan ada nih tablet tambah darah, vitamin-vitamin pada saat kehamilan, terus juga selain tahu kondisi ibu dan bayi juga mempersiapkan diri supaya si ibu sama keluarga ini bisa menerima kelahiran dan tumbuh kembang bayinya bisa optimal. Karena nanti akan setiap kali konsul pasti akan ada penjelasannya, ada tata cara gitu ya yang diperhatikan. Oke, jadi Selain itu ada lagi satu lagi, oke oke oke. mempersiapkan ibu melewati nanti masa nifasnya dengan baik. Jadi bisa apa? Mensukseskan juga ASI eksklusif pada bayi. Oke, jadi memang manfaatnya banyak banget dan kalau bisa ibu-ibu tuh jangan sampai cuek ya dokter untuk memeriksakan kehamilannya. Betul, itu penting sekali makanya. Oke, dan kalau cuek, nah tadi udah disebutin tuh dampak-dampaknya ya dokter ya. Yang worst case scenario-nya sampai bisa kematian ya dok kalau nggak Iya, ininya, apa nggak lengkap gitu ANC-nya. itu bisa menjadi penyebab kematian karena tadi komplikasinya juga kan panjang. Oke, nah kemudian saya balik lagi nih ke dokter Laila. Bu, kan belum lama ini tuh di media sosial tuh ramai banget ya mengenai kasus BBLR yang mana meninggal dunia di sebuah klinik gitu. Memangnya apa aja sih Bu sebenarnya penyebab kematian tertinggi bayi di Indonesia? Apakah BBLR ini termasuk penyebab kematian tertinggi kah? Uh, kalau kita berbicara kematian bayi itu kan kematian anak usia 0 sampai 1 tahun ya, itu termasuk Oke. kematian bayi. Nah, kematian bayi itu sendiri memang paling banyak terjadi pada masa neonatus, yaitu pada masa 28 hari pertama setelah bayi dilahirkan. Berdasarkan data dari tahun 2022, data yang dilaporkan sebanyak 20.800 kematian bayi di Indonesia itu memang 25% diantaranya itu disebabkan oleh BBLR. Memang jadi BBLR adalah salah satu penyebab kematian bayi terbanyak di Indonesia. Selain itu, selain BBLR, penyebab kematian lainnya adalah asfiksia atau gagal nafas pada bayi baru lahir, kemudian juga kelainan bawaan,
infeksi dan juga pneumonia itu masih menjadi masalah yang menyebabkan kematian pada bayi di Indonesia. Oke, jadi emang BBLR ini juga salah Ya, satu penyumbang ya, dokter ya, betul. Iya. dikatakan. Kemudian saya balik lagi ke dokter Reisa. Dokter tadi kan sempat disebutkan bahwa salah satu penyebab kematian bayi yakni BBLR. Nah, apa sih dok sebenarnya faktor-faktor yang membuat bayi itu tuh bisa lahir dengan kondisi berat badan lahir rendah? Dan mungkin perlu kita ketahui bersama apakah nih bayi BBLR itu termasuk bayi prematur? Apakah selalu seperti itu dok? Mungkin bisa dijelaskan juga. Oke, nggak selalu ya, jadi berbeda. Jadi bisa saja bayi yang atom gitu ya, yang nggak prematur gitu, itu bisa saja mengalami si BBLR ini ya. BBLR ini pokoknya intinya catatannya adalah kalau anak itu lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Oke. Dan ini juga bisa dilihat dari ukuran panjang badan dan lingkar kepalanya. Jadi kalau misalnya terindikasi BBLR, nah itu harus ada beberapa pemeriksaan gitu ya untuk memastikan apakah ini benar-benar BBLR atau masih memang tumbuh kembangnya nih bisa dikejar nggak sampai mencapai bobot yang aman gitu. Nah bahayanya apa? Banyak sebenarnya yang mengintai. Ya bisa jadi anak yang BBLR itu mengalami gula darah yang rendah. Nah itu Oke. hati-hati ya, sangat berbahaya. Bisa tidak bertenaga gitu ya, dan gerakannya juga pasti lebih lamban. Kemudian resiko terkena infeksi telinga biasanya terhitung tinggi. Dan selanjutnya bayi jadi kesulitan napas hingga sirkulasi oksigen di dalam tubuh itu untuk meregulasi si fungsi organ jadi terganggu. Kemudian bahayanya juga apa? Pada tumbuh kembangnya ke depan nanti, ya, anak-anak yang BBR ini lebih rentan untuk memiliki IQ yang lebih rendah, ya, dan lebih rentan juga untuk mengidap ketidakstabilan mental. Nah, makanya harus lebih waspada lagi. BBR ini memang bisa dipicu oleh prematur, ya, karena prematur itu pokoknya kalau di bawah 37 minggu, nah, bisa saja dia memang mengalami berat yang rendah, atau bisa juga karena ibunya itu ada masalah selama kehamilan. Oke. Misalnya ibu darah tinggi, mengalami preeklamsi, atau memang kekurangan dalam pemenuhan gizi. Ya. Atau pada saat ibunya mengandung, usianya di bawah 18 tahun, atau di atas 35 tahun, atau sedang mengalami infeksi nih selama masa kehamilan tersebut. Jadi atau misalnya ibu itu juga mengkonsumsi obat-obatan keras, atau alkohol selama kehamilan itu juga resiko bisa memicu kelahiran bayi BBL. Makanya harus benar-benar periksa ya, antenatal care-nya harus dipenuhi supaya terpantau terus. Oke, jadi juga bisa tahu ya dokter faktor resiko apa sih yang dimiliki oleh seorang ibu sehingga nantinya bisa diberikan upaya-upaya preventif gitu agar mencegah kematian tentunya. Nah, saya balik lagi nih ke dokter Laila. Kalau dari pemerintah sendiri dok, apa sih upaya yang sudah dilakukan atau akan dilakukan untuk menekan angka kematian bayi sendiri? Dan mungkin nih dok, sekalian aja, kalau udah terlanjur nih bayinya BBLR, apa ada sih dok SOP apa penanganan yang memang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun sebuah fasilitas kesehatan untuk menangani bayi BBLR ini agar tidak meninggal? Mungkin bisa disampaikan. Sebetulnya tadi sudah banyak disinggung ya oleh Dr. Raisa ya terkait Oke. dengan upaya-upaya untuk menekan kematian bayi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan terjadi kematian bayi. Ini kami mengupayakan suatu program yang komprehensif, intervensi yang dimulai dari sejak masa sebelum hamil, agar sebetulnya tujuannya untuk kita bisa memastikan ibu memasuki masa kehamilan dalam kondisi yang sehat. Kemudian dilanjutkan dengan deteksi dan tata laksana dini faktor risiko pada kehamilan melalui pemeriksaan kehamilan atau tadi sudah sebut-sebut antenatal care, yang pada saat ini pemerintah menganjurkan antenatal care itu minimal 6 kali selama masa kehamilan, termasuk pemeriksaan oleh dokter dengan disertai pemeriksaan USG pada trimester pertama dan trimester ketiga masa kehamilan. Selain itu juga dengan dilakukannya pemenuhan gizi untuk ibu hamil, termasuk konsumsi tablet tambah darah, dan juga tadi sebut-sebut untuk ibu agar memiliki pola hidup sehat, perlu dilakukan juga edukasi ibu untuk menjalani gaya hidup sehat.
Kemudian dari 6 kali pemeriksaan selama masa kehamilan tersebut yang tadi sudah disebutkan juga minimal 2 kali dilakukan oleh dokter pada masa ANC pertama pada trimester pertama itu tujuannya agar dokter dapat melakukan screening dan menangani faktor risiko kehamilan sedini mungkin. Kemudian pada trimester ketiga, dokter akan melakukan screening faktor risiko persalinan baik pada ibu maupun bayinya sehingga dapat ditentukan apakah ibu dapat melakukan persalinan di fasiankes primer atau harus dirujuk ke rumah sakit yang mampu untuk menangani komplikasi baik pada ibu maupun bayi baru lahir. Selain itu juga pemerintah berupaya untuk memastikan kesiapan Fasiankes dalam menyediakan pelayanan gawat daruratan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir. Karena meskipun kita sudah mengantisipasi sejak dini semua faktor risiko, tetap ada risiko pada ibu hamil itu diperkirakan 15% dari ibu hamil itu akan dapat masuk ke dalam komplikasi sehingga masih harus dipersiapkan pelayanan yang siap untuk melayani kegawat daruratan. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau bayi yang sudah terlanjur PBLR, ya lahir PBLR. Bayi PBLR ini memang memiliki beberapa perawatan yang khusus yang diperlukan untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup dan juga tumbuh kembang yang optimal. Bayi PBLR terlebih jika lahir prematur ini sangat mudah untuk kehilangan panas badan itu yang utamanya sehingga sangat penting untuk mengupayakan bayi agar tetap hangat. Selain itu juga pemenuhan gizi yang tepat dan juga pengetahuan kesehatan sebab tumbuh kembang harus dilaksanakan secara rutin baik dimulai di rumah kemudian juga posyandu, puskesmas dan rumah sakit. Sebetulnya untuk sebagai panduan tenaga kesehatan maupun orang tua di rumah untuk memantau kesehatan bayinya juga sebagai sumber informasi Kementerian Kesehatan telah menyediakan buku kain khusus bayi kecil yang berisi informasi perawatan bayi prematur dan BBLR serta panduan untuk tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang dan juga screening diperlukan untuk dilakukan pada BBLR. Kemudian terkait dengan SOP untuk perawatan BBLR tentu sudah tersedia SOP yang bagaimana dapat menjadi acuan bagaimana perawatan pada bayi baru lahir bayi dengan BBLR ini. Sebetulnya untuk bayi dengan BBLR yang kurang dari 2000 itu memang seharusnya dirujuk ke rumah sakit untuk dapat dilakukan perawatan lebih lanjut. Sementara untuk BBLR yang antara 2000 sampai 2500 gram yang stabil, secara klinis stabil, itu bisa dilakukan perawatan di FKTP. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk BBLR sendiri memang yang paling penting adalah kita bisa mengupayakan agar tidak terjadi kehilangan panas tubuh. Tadi kemudian juga itu dapat dilakukan dengan perawatan metode kanguru atau kanguru mother care ya, perawatan kontak langsung antara ibu dengan bayi, skin to skin kontak secara dini ya, sehingga kehangatan tubuh ibu itu dapat menjadi sumber panas yang efektif untuk bayi berlahir termasuk juga bayi-bayi BBLR. Dengan dilakukannya perawatan metode kanguru ini juga dapat membantu memulihkan kondisi bayi BBLR, kemudian juga mempermudah pemberian ASI sehingga terjadi peningkatan durasi dan lama pemberian ASI dan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri orang tua dalam merawat bayi dan meningkatkan ikatan antara ibu dan juga bayinya. Oke. Nah, berarti udah dijelasin nih langsung sama Dokter Laila gimana sih SOP ini dan penanganannya. Sehingga nanti dari orang tua pun apabila memang anaknya, loh kok anak saya kecil tapi nggak dikasih perlakuan seperti ini ya, nanti bisa cross-check lagi gitu ke tenaga kesehatannya. Jadi kita bisa lebih aware lah untuk keadaan anak dan juga penanganan apa yang harusnya diberikan untuk kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu, Sobat Sehat. Nah, saya balik lagi ke Dokter Raisa. Dokter, untuk para calon ibu nih, mungkin Dokter Raisa bisa memberikan tips nih dok, agar ibu itu bisa melahirkan bayi yang sehat. Ya, pastinya harus melakukan pemeriksaan kehamilan ya. Ya, ini antenatal care itu tadi bisa dilakukan oleh dokter atau bidan. Yang pasti pemeriksaan ini harus rutin. Tadi sudah dijelaskan minimal 6 kali ya selama masa kehamilan.
2 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, 3 kali trimester ketiga. Karena selain tadi yang udah dibahas tujuannya ya mencegah komplikasi dan pastinya mencegah terjadinya kematian ibu dan bayi, tapi sebenarnya ini sangat penting karena memang sudah ada standarnya, yakni ada istilah 10T. Mungkin pernah Oke. dengar, 10T ya. Yang pertama ditimbang berat badannya. Jadi supaya apa? Bisa kelihatan apakah ada faktor-faktor yang mempersulit nih pada saat persalinan itu tadi. Karena kalau misalnya ada gangguan pertumbuhan pada janin, misalnya berat badannya terlalu besar atau bagaimana, ibunya sedangkan badannya kecil gitu ya. Nah, ini akan ada antisipasinya. Karena salah satu faktor resiko terjadinya kematian ibu dan bayi adanya CPD, cephalopelvic disproportion tuh. Jadi pada proses persalinannya bisa bahaya ya pada keduanya. Kemudian yang dilakukan lagi pengukuran tensi ya, tekanan darah. Karena ya tahu lah ya, pasti salah satu resikonya kalau tekanan darah ibunya tiba-tiba tinggi, ya kan bisa terjadi preeklamsia ya. Nah ini harus diantisipasi, dipantau terus ya. Kemudian juga apalagi yang dicek status nilai gizinya, pengukuran apa ini lingkar lengan atas gitu kan. Nah ini ada istilahnya lila gitu ya. Kalau misalnya kecil kurang dari 23,5 cm, nah ini kemungkinan ibunya kekurangan energi kronis gitu atau KEK. Nah ini apa resikonya BBLR, berat bayi lahirnya rendah nanti. Jadi harus diukur ya di trimester pertama. Terus apalagi yang diukur tinggi fundus uteri, jadi puncak dari rahimnya. Nah ini penting juga nih karena itu ada hitungannya normalnya ya itu kan tinggi fundusnya itu 2 cm ya lebih besar dari usia kehamilan. Jadi kalau misalnya usia kehamilan ibunya ini 12 minggu, maka tinggi fundus normalnya ini 10 sampai 14 cm. Kalau berbeda, nah ini harus diantisipasi ya, harus ada penanganan ya nanti pada proses persalinannya disiapkan apa. Terus apa lagi yang dicek? Yang kelima adalah tentukan presentasi dan denyut nadi jantung. Nah, kalau sudah mau mendekati masa persalinan, ini harus dipastikan nih kepala janin nih sudah masuk belum nih ke panggulnya gitu kan ya. Terus ditentuin posisinya. Nah, kalau posisi janin ini biasanya sudah mulai bisa dilakukan paling enggak di akhir trimester kedua pemeriksaannya. Terus ukur apa? Yaitu denyut nadi janinnya. Ini nggak boleh kelewat karena ini untuk mendeteksi yang namanya gawat janin. Nah, terus apa lagi yang keenam adalah tetanus, vaksinasi tetanus. Ini juga penting ya. Ini adalah salah satu cara untuk menekan terjadinya kematian pada ibu karena memicu kekebalan tubuh nih pada ibu hamilnya terhadap infeksi tetanus. Ya. Jadi kalau misalnya pertama kali screening ya antenatal care biasanya dicek status imunisasi ibu hamilnya. Kemudian yang ketujuh adalah pemberian tablet zat besi. Kita tahu ini rentan sekali mengalami anemia defisiensi zat besi ya pada ibu hamil, jadi harus dicegah minimal 90 tablet zat besi. Dan kemudian selanjutnya yang ke-8 harus tes laboratorium. Tes laboratorium ini macam-macam mulai dari golongan darahnya. Ya kan harus disiapkan ya pada saat persalinan golongan darah resus harus tahu. Jadi harus ada persiapan bagnya biasanya. Terus protein dalam urin, kadar gula darah, pemeriksaan penyakit menular seksual ya termasuk sifilis, HIV gitu juga harus dicek. Kemudian ada tata laksana khusus, misalnya kalau adanya kondisi-kondisi tertentu pada ibu selama kehamilan. Nah, kalau menjalani antenatal care, ya udah pasti ketahuan lebih dini, jadi bisa dapat penanganan yang lebih tepat dan lebih awal, lebih siap nanti pada saat proses persalinan. Nah, yang terakhir ada temu bicara. Nah, ini konsultasi nih, terus belajar ya, bisa tahu apa yang harus dilakukan, dipersiapkan, apa aja. Jadi nggak panik pada saat menjalani kehamilan dan pada saat persalinan. Oke, nah tadi ini Sobat Sehat, jadi harus lakukan, intinya adalah harus lakukan pemeriksaan kehamilan, karena di dalam pemeriksaan kehamilan rutin ada 10T yang sudah dijelaskan rinci banget sama dokter Ri tadi.
Nah, dokter, ini ada pertanyaan nih, Dok. Mungkin siapa aja yang Dokter Ray atau Dokter Laila yang bisa menjawab. Ada dari Rina, 38 tahun, Jakarta. Saat ANC tidak pernah tinggi tekanan darah. Saat mau melahirkan, tensi darah tinggi. Apa ini yang disebut preeklamsi juga, Dok? Sampai akhirnya ibu melahirkan dengan SC karena tekanan darah tinggi saat mau melahirkan. Lalu untuk postpartum baiknya kontrol lagi kapan ya, Dok? Dan sampai kapan kontrol? Bisa jadi tekanan darah tinggi terus nggak ya? Karena pas mau melahirkan tekanan darah tinggi. Panjang ya dok, tapi intinya adalah sampai kapan kontrol dan apakah itu preeklamsi? Dokter Lena, silakan. Mungkin dokter Laila silahkan dok. Pertanyaannya apakah ini preeklamsi? Tentu itu memerlukan Pemeriksaan. pemeriksaan lebih lanjut lagi ya. Tapi memang preeklamsi itu adalah salah satu bentuk dari hipertensi pada masa kehamilan ya. Jadi munculnya bisa sejak awal ataupun memang bisa di masa-masa akhir dari kehamilan itu sendiri. Jadi memang kita itulah pentingnya kita melakukan ANC secara teratur sehingga kapanpun kita bisa mendeteksi apabila ada kelainan-kelainan yang ditemukan pada saat kehamilan. Nah, kemudian kapan diperlukan kontrol pada masa setelah persalinan ya. Jadi ada yang namanya kunjungan nifas. Kunjungan nifas itu uh, dilakukan pada semua ibu nifas. Tujuannya agar kita bisa mendeteksi secara dini komplikasi-komplikasi yang terjadi pada masa nifas. Karena kematian ibu itu sebetulnya paling banyak terjadi pada masa nifas. Jadi untuk kita bisa mengantisipasi komplikasi itu juga kita harus melakukan kunjungan nifas pada masa nifas. Kunjungan nifas sendiri sebetulnya dilakukan selama masa nifas itu 4 kali, yaitu pada yang pertama periode 6 jam sampai 2 hari pasca persalinan, kemudian 3 hari sampai dengan masa 7 hari pasca persalinan, lalu berikutnya pada periode 8 hari sampai 28 hari pada pasca persalinan, dan yang terakhir 29 hari sampai 42 hari pada pasca persalinan. Jadi pada masa-masa itu ibu harus mengakses layanan kesehatan agar tetap dapat dipantau kesehatannya selama masa nifas dan juga dapat diberikan pelayanan KB sesuai dengan perjanjian ataupun hasil asesmen KB apa yang cocok untuk ibu. Oke, nah itu tadi ya Karina. Semoga terjawab pertanyaannya ya. Ada satu lagi ya. Ya, Ini silakan. memori juga soalnya. Ya, Ini silakan. tiba-tiba menjelang pada tengah-tengah kehamilan gitu ya, ini udah pasti nih preeklamsi, ini udah pasti nih harus sesar. Ada loh yang paling umum sebenarnya istilahnya hipertensi gestasional. Jadi ini memang tekanan darah ibunya tuh meningkat setelah usia kehamilan, biasanya tuh di atas 20 minggu atau lebih gitu ya, atau menjelang persalinan gitu ya, tapi akan kembali normal setelah dia melahirkan. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi jangan langsung panik. Yang pasti harus makanya cek dulu konsultasi ya antenatal care biar ketemu nih jawabannya. Oke, jadi itu Karina ya. Jadi periksa aja lah dulu. Nanti biar tahu nih apa akar masalahnya di mana sehingga diberikan penanganan yang sesuai. Oke dokter, ini kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin seperti biasa ya dokter Ray dan juga dokter Leila bisa disampaikan nih pesan sehatnya untuk sobat sehat semua di rumah. Mungkin saya mulai dari dokter Ray dulu, dokter silahkan. Oke, buat semuanya, sobat sehat, memang karena kita tadi sudah mendengarkan betapa tingginya ya masih angka kematian ibu dan bayi harus menjadi kesadaran kita bersama. Pasti semuanya mendambakan sang buah hati, lahir normal dan sehat hingga seterusnya. Maka kita cukupilah pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan, yakni antenatal care, supaya bisa dicegah atau diturunkan resikonya terhadap tanda-tanda bahaya kehamilan dan juga persalinan dan mencegah kematian pada ibu dan bayi. Oke, kemudian saya persilakan untuk dokter Laila. Silakan dok, berikan Baik. pesan sehatnya.
Baik, jadi untuk kehamilan yang sehat, persalinan aman, dan bayi dilahirkan selamat, jangan lupa, jangan lalai untuk melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama masa kehamilan, kemudian penuhi gizi ibu dan jalani hidup sehat. Kemudian untuk informasi apa saja sih pelayanan yang seharusnya ibu terima selama masa kehamilan, kemudian juga informasi-informasi lain sekitar kehamilan, persalinan dan nifas, dan juga perawatan anaknya nanti, ibu dapat memperoleh dari buku KIA sebetulnya. Jadi silakan untuk dibaca buku KIA-nya. Kemudian untuk perawatan bayi BBLR juga ada tambahan buku KIA untuk bayi kecil yang dapat ibu peroleh sebagai tambahan informasi dan juga media pencatatan untuk tumbuh kembang anaknya nanti. Oke. Oke, itu tadi pesan sehat dari Dokter Reisa dan juga Dokter Laila mengenai topik kita hari ini, yakni cuek periksa kehamilan taruhannya nyawa, bersama kedua pakar kita tentunya. Ada Dokter Reisa Brotoasmoro selaku pemerhati kesehatan dan Dokter Laila selaku dari Direktorat ya Kesehatan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI. Terima kasih Dokter Ray dan juga Dokter Laila untuk waktunya dan juga ilmunya hari ini. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat juga. Dan semoga untuk Sobat Sehat semuanya ini ya terjawab ya pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf apabila pertanyaannya ada yang belum sempat kita bacakan karena waktu kita terbatas. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak dengan Dokter Laila dan juga Dokter Raisa. Mungkin akhir kata itu saja Sobat Sehat yang bisa saya berikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Yura Aurelia, Dokter Raisa dan juga Dokter Laila pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.